Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita sampai ke minggu Advent yang kedua. Nah, di masa Advent ini saya menyediakan beberapa gagasan dan bahan permenungan untuk masa Advent, dan ini adalah bahan untuk masa Advent kedua. Nanti peneguhan dari Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Tema kita kali ini keluarga yang berbenah dan berubah. Baik saudara-saudariku, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup atau lingkungan. Siapa tahu mereka bisa terbantu dari Tuhanlah Pertolonganku channel, memakai kata channel ya, biar tidak rancu dengan akun yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, jadi permenungan ini mempunyai tujuan ya, di masa Advent kedua ini keluarga kita itu mulai berbenah diri ya, dari permasalahan keluarga. Tidak bisa dipungkiri ya, berkaitan dengan pandemi COVID-19 itu timbul permasalahan baru di dalam keluarga. Ya, ada yang permasalahannya persoalan ekonomi, ya, yang lainnya persoalan kesehatan, ada yang persoalan psikologis di dalam keluarga, atau bahkan kemudian menyangkut komunikasi di dalam keluarga. Mereka yang mempunyai uang barangkali soal ekonomi tidak menjadi masalah ya, tetapi mereka pun juga bingung dan bisa jadi stres. Untuk apa ini uangku ini kalau saya hanya bisa tinggal di rumah saja? Nah, sementara yang tidak mempunyai uang ya, penghasilan semakin menurun, itu juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Ya, bisa saja relasi di dalam keluarga menjadi terganggu. Nanti kita akan merefleksikan ya, relasi dalam keluarga apa saja yang ternyata membuat kita sakit atau tidak sengaja justru membuat antar anggota keluarga saling menyakiti. Nah, perjuangan perbaikan yang masih kurang sebagai pertobatan. Jadi kita mengusahakan perjuangan atau perbaikan hal-hal yang masih kurang untuk niat tobat kita. Nah, COVID-19 mestinya tidak dirasakan sebagai suatu hukuman ya, tetapi harus membuat kita lebih waspada. Baik saudara-saudari yang terkasih, kita lanjut. Sekarang kita masuk peneguhan melalui sabda Tuhan ya, berdasarkan Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abiline. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini hanya berisi data-data ya. Tahun ke-15, kaisarnya itu siapa? Tiberius. Wali negeri waktu itu di Yudea Pontius Pilatus, raja wilayah Galilea itu Herodes ya. Filipus juga, saudara Herodes ini raja wilayah Iturea, dan Trakonitis Lisanias raja wilayah Abiline. Nah, data-data ini mau menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa sejarah yang nyata. Ini bukan cerita fiktif, bukan cerita karangan, tetapi hadir di dalam
secara kehidupan manusia. Waktu itu imam besarnya pun jelas ya, ada Hanas dan Kayafas. Mestinya pada zaman Yesus ini yang menjadi imam besar yang berkuasa itu Kayafas. Karena ya Hanas itu mertua Kayafas, dulunya itu memang imam besar ya, tetapi karena pengaruhnya masih begitu kuat di dalam pengambilan keputusan, maka disebutkan dua imam besar ini sekaligus ya. Sebenarnya ini yang satu itu merupakan ya semacam emeritus. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Nah, ini jadi yang dimaksud ini adalah Yohanes Pembaptis karena disebut anak Zakaria. Jadi bukan Yohanes yang masih saudara Yesus. Datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, ada seruan pertobatan. Ya. Seperti apa seruan itu? Supaya orang-orang dibaptis. Maka tidak mengherankan pada waktu itu lalu berkat seruan Yohanes ini banyak orang ikut dibaptis. Dan Yohanes membaptis begitu banyak orang itu di sungai Yordan. Dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi baptisan ini adalah baptisan demi pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yohanes. Dari pewartaan inilah ya, kita bisa merefleksikan ya. Nanti kita akan melihat niat-niat seperti apa berkaitan dengan pertobatan kita supaya Allah memberikan pengampunan ya, tetapi bukan maksud sebagai udes ya, supaya saya memberi sesuatu kepada Allah supaya Allah memberikan sesuatu, tetapi memang ini syarat untuk pengampunan dosa adalah bertobat. Ada tertulis, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, yang dimaksud dengan berseru-seru yang dinubuatkan oleh Yesaya ternyata sekarang menjadi nyata di dalam diri Yohanes. Yohanes itu memang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ya, ternyata dia hadir bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk persiapan jalan bagi Tuhan yang akan hadir supaya ya ini pantas. Itu tidak beda kalau ada seorang pejabat yang hadir di tempat kita, di kampung atau di sebuah kota dan itu pejabat tinggi, biasanya orang-orang di situ lalu bersiap-siap dengan berbagai macam. Ya, sekarang misalnya kunjungan Bapak Uskup ke paroki sajalah. Ya, ada begitu banyak persiapan yang dilakukan. Pastoran dibersihkan, gereja dibersihkan, ya, meskipun sebelumnya pastoran atau gereja itu adalah pastoran yang kumuh. Nah, demi kunjungan Bapak Uskup dibersihkan ya, luruskanlah jalan baginya. Ya, jadi semuanya diperindah, semuanya diperbaiki, semuanya dibuat menjadi kelihatan harmonis dan asri. Nah, ini yang akan kita refleksikan, bertobatlah, beri dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosa. Itu yang tadi. Nah, sekarang ini ya sebagai wujud bertobat ini apa? Ya, terlebih di masa pandemi ini. Berkaitan dengan keluarga ya, nanti silahkan saudara-saudari merenungkan. Ya. Tanya kepada suami, istri, anak-anak, apa ya pertobatan ini yang akan kita wujudkan? Dan tanyalah yang terutama kepada diri sendiri. Apa coba yang harus diratakan ya di dalam kehidupan itu?
Adakah sesuatu yang memang harus diperbaiki dalam hidupku? Apa yang harus ditimbun yang selama ini masih menjadi sesuatu yang kurang? Apa yang harus diluruskan? Nah, ini nanti direfleksikan ya di dalam keluarga ya, atau sekarang ini seperti apa di dalam keluarga kita. Inilah yang nanti menjadi bahan-bahan untuk berbenah. Nah, kalau ada pertobatan dan semuanya itu dilakukan, akan ada keselamatan. Nah, nanti akan melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan. Nah, tetapi ya ini syaratnya pertobatan. Karena setelah pertobatan ini beroleh pengampunan dosa, dan dari pengampunan dosa itu kita akan pantas di hadapan Allah yang mengunjungi kita. Ini tadi kan konteksnya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun. Nah, ini ya, apa yang kiranya dalam kehidupan kita masih menjadi lembah itu, menjadi gunung dan bukit yang selama ini belum rata. Jadi ini sangat mendalam ya dari Injil Lukas ini. Ini pun sebenarnya mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Nabi Yesaya pernah mewartakan ini meskipun tidak persis seperti ini ya, tetapi maksudnya sama. Apa sih dalam kehidupan kita yang masih berliku-liku dan berlekuk-lekuk yang harus diratakan, terutama nanti lalu menyangkut keluarga. Ini kan untuk pembinaan di dalam keluarga. Nah, ini semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Kalau ini terjadi di dalam keluarga, inilah yang akan kita peroleh. Apa itu? Keselamatan yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita benahi dan kita ubah sekarang dalam kehidupan kita? Ya, ini keluarga yang Katolik gambarannya seperti ini misalnya ya. Kalau ini disebut sebagai idealnya, ini dengan ya tetangga, umat yang lain ya hidup harmonis ini dengan gereja. Nah, sekarang untuk menuju yang seperti itu, apa yang perlu kita benahi atau kita ubah? Ataukah keluarga kita sudah kita anggap sebagai keluarga yang sempurna? Nah, kalau belum, bagaimana ketika kita menghadapi situasi sulit dan bagaimana membangun relasi? Ini kita kaitkan dengan Injil tadi ya, saudara-saudari ya. Jadi di dalam Injil tadi kan intinya juga arah pembenahan. Bagaimana ketika kita menghadapi pandemi yang menyulitkan ini dan ternyata membuat keluarga kita semakin berlekuk-lekuk. Apa itu? Lalu bagaimana kita sekarang menghadapi? Tadi kan sudah ditemukan apa yang berlekuk-lekuk. Sekarang ini mengenai bagaimana mau kita perbaiki itu. Ini kan apa yang masih berlekuk. Tadi bandingkan kunjungan pejabat misalnya Bapak Uskup ya, selalu dipersiapkan. Nah, ini mau kunjungan Tuhan kok, mau persiapkan kedatangan Tuhan. Tadi kan disebut seperti itu di dalam Injil. Ya, apa yang mau kita benahi, mau kita ubah? Nah, ini kan sekarang kunjungan Kristus di dalam keluarga. Berbenah apa? Nah, coba nanti bisa dijadikan bahan sharing di dalam keluarga atau lingkungan. Ya, kira-kiranya apa ya yang akan kita benahi di dalam keluarga kita? Misalnya, ini hanya misal ya kan.
soal wah saya masih merasa egois. Ya, kalau ini memang pribadi-pribadi ya, tetapi di dalam keluarga, wah saya mudah marah, wah sedikit-sedikit marah. Apa-apa bisa, yang nggak bisa satu hal, yaitu apa? Kalau tidak marah. Aduh, ini sabar. Mungkin membenahi kesabaran ya berkaitan dengan kemarahan ini. Atau kasih. Nah, tetapi kasih itu kan sangat luas. Tuhan Yesus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itu nanti dilihat di dalam 1 Korintus 13 ya. Murah hati, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, itu kasih. Nah, jadi kalau kita ingin membenahi keluarga dan menampilkan keluarga yang penuh kasih, hal-hal ini harus nanti diwujudkan di dalam keluarga. Ya, ini sesuatu yang sulit ya tuh. Ya, saya pun bisa ngomong ya, tetapi untuk menerapkan ini harus perjuangan. Apa yang harus kita benahi itu? Nah, ayo sebutkan, nggak usah merasa malu-malu, misalnya kemarahan, rasa dongkol atau jutaan, bahkan ada ya jutaan dalam keluarga itu bisa suami istri itu neng-nengan itu tidak saling bicara, banyak terjadi. Rasa dongkol suami istri, banyak itu. Kalau masih pengantin baru saja bilang sayang, sayang, sayang. Tapi kalau sudah beberapa tahun, wah apalagi orang ketiga sampai masuk, Nah, ini rasa hormat dari yang muda kepada yang tua ya. Banyak yang menengarai orang-orang muda masa kini enggak hormat kepada orang tua. Saya kok tidak melihat seperti itu, tergantung orangnya, ya kan? Dan juga orang tua menghargai yang muda. Ya, jadi ya sebenarnya ini timbal balik lah di dalam keluarga, kalau bisa ya seperti itu. Niat berpindah dan berubah dalam keluarga sebagai wujud pertobatan. Menyadari kelemahan manusiawi kita ya, memupuk pengampunan. Ya, ini jadi niat untuk diwujudkan ya sebagai wujud pertobatan. Tadi kan kelemahan manusiawi sudah diakui macam-macam. Nah, sekarang bagaimana saling mengampuni di dalam keluarga itu diwujudkan. Tanpa ini nonsen, keluarga akan menjadi tenang dan bahagia. Ya, percayalah saudara-saudari, tanpa pengampunan kehidupan dalam rumah tangga hanya semacam drama saja, ya, banyak kepalsuan nantinya. Tapi dengan pengampunan akan ada ketulusan. Meningkatkan mutu hidup doa, rohani atau religiositas. Religiositas itu tidak sama dengan keagamaan ya. Harus dibedakan antara being religious dan having religion. Being religious itu ya memang spiritualitas dari dalam hati manusia. Sedangkan having religion itu hanya ya KTP lah, hanya punya agama tetapi nggak jelas ya, di dalam tindak tanduknya jauh dari apa yang dia omongkan, yang seringkali dia usulkan kepada orang lain, biarlah orang lain yang melaksanakan. Nah, kalau itu ya banyak yang bisa. Ya, kehidupan rohani diperbaiki. Ya, bagaimana setelah masa pandemi ini? Apakah kehidupan rohaniku itu semakin meningkat, ya, semakin tekun berdoa, ataukah kita merasa
wah pandemi ini malah enak, misa online, tidak harus ke gereja, tidak harus kolekte, ya, takut misa online alasannya, tetapi tidak takut ke pasar, tidak takut ke mall, tidak takut ke restoran. Nah, padahal di restoran itu tempat makan itulah sebenarnya bisa menjadi tempat penularan. Nah, ini seringkali yang kita lihat sebagai hal yang aneh. Maka harus bertobat dari masalah itu. Wujud pertobatannya apa? Nah, kan begitu. Nih, meningkatkan mutu relasi. Lah, mutu relasi di dalam keluarga ya harus ditingkatkan. Ini kesempatan besar loh. Misalnya kita mengajak orang dalam keluarga, ayo seperti itu. Ya, solidaritas di dalam keluarga, komunikasi yang lebih baik, ya mutu komunikasi. Mungkin selama ini sudah ada komunikasi ya, tetapi mutu komunikasi ini perlu. Mutu kepedulian ini perlu. Misalnya ya kan, melindungi anggota keluarga yang komorbid dan rentan tertular virus. Meningkatkan semangat kerja, saling memahami dan mengerti, ya. Kreativitas untuk menopang hidup rumah tangga. Misalnya ya, ayo pada bersama-sama mengusahakan usaha kecil online sebagai tanggung jawab bersama dan wujud solidaritas mendukung finansial keluarga. Nah, saudara-saudari, begitulah kira-kira ya. Nanti saudara-saudari merenungkan lagi lebih lanjut. Nah, kiranya seperti itu. Nanti semoga gagasan dan bahan permenungan ini berguna untuk membantu melaksanakan pertemuan Advent di lingkungan baik daring maupun luring atau secara offline. Ya. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman dan lingkungan yang lain untuk memudahkan, membantu mereka menemukan gagasan-gagasan di masa Advent. Berkah dalam.